semuanya, kembali lagi di gaptek.id bareng gua Klausi. Dan di video kali ini gua bakal ngebahas smartphone lagi. Dan kali ini smartphone-nya itu adalah Realme 3. Katanya sih di bawah 2 jutaan. Kalau memang di bawah 2 juta rupiah, kira-kira kemampuannya kayak gimana ya? Attention! Oh iya, Gaptek mau adain giveaway untuk HP Realme 3 ini nih. Buat kalian yang mau ikutan, yuk ikutin caranya. Sebelum kita mulai, gue pengen kita merendahkan ekspektasi dulu karena smartphone ini bisa dibilang punya harga di bawah rata-rata. Jadi pasti akan ada beberapa bagian yang mau nggak mau dipangkas agar bisa dijual dengan harga segini. Tinggal gimana kita bisa toleransi poin tersebut atau enggak. Untuk paket penjualannya termasuk umum. Selain unit HP, kita juga akan mendapatkan power adapter, kabel USB, SIM ejector, dokumen, dan jelly case. Desain HP-nya sendiri kelihatan sedikit berubah dari Realme 2 pendahulunya. Realme 3 ini kelihatan lebih curve dan lebih ramping. Bahan bodi terbuat dari plastik, tapi secara penampilan nggak malu-maluin berkat gradasi warna yang kekinian. Bagusnya juga kamera belakang nggak menonjol. Sebagai smartphone dengan baterai yang kapasitas besar, Realme 3 menurut gue termasuk smartphone yang ramping. Gripnya terasa nyaman digenggam. Lalu untuk bagian depannya, terdapat sebuah notch kecil yang Realme sebut Dewdrop. Tentu hadirnya Dewdrop ini membuat Realme 3 mendapatkan screen to body ratio yang cukup luas. Screen to body ratio-nya mencapai 88,3% dengan aspek ratio 19:9 di ukuran 6,22 inch. Resolusinya sendiri masih HD Plus alias 720p aja. Mungkin ini adalah bagian di mana Realme memangkas agar harga bisa lebih terjangkau. Tapi di satu sisi, seharusnya dengan resolusi yang rendah justru akan membuat smartphone ini lebih hemat baterai. Dan nggak terlalu berat saat jalanin game karena resolusinya yang lebih rendah tersebut. Untuk port terdapat micro USB dan audio jack di bagian bawah. Lalu untuk tray-nya bisa menggunakan 2 nano SIM plus micro SD up to 256GB. Bicara spesifikasi dasar, Realme 3 ini cukup menarik untuk level harganya. Kita akan mendapatkan SoC MediaTek Helio P60, RAM 3GB, storage 32GB, baterai 4230 mAh, dan udah menggunakan Android Pie dengan UI Color OS 6. Masih ada yang dipangkas untuk spesifikasi ini, karena untuk Wi-Fi-nya belum bisa connect ke 5 GHz. Jadi cuma bisa connect ke Wi-Fi 2,4 GHz aja. Keputusan seperti ini sih terbilang tepat dan cukup diwajarkan karena harganya. Dan kalau kita cek lagi di Galaxy M20 pun masih sama-sama belum bisa connect ke 5 GHz. Performanya sendiri gue ngerasa untuk harga 2 juta sih udah pasti menjanjikan. Helio P60 yang ada di Realme 3 ini saat kita tes menggunakan Antutu benchmark mendapatkan skor di angka 130 ribuan. Lalu di Geekbench 4 juga kalau diperhatiin skor yang dihasilkan gue rasa udah bisa menggambarkan performa CPU-nya seperti apa. Dengan baterai 4230 mAh, gue cukup kaget karena di PC Mark saat tes baterai itu dapat hampir 14 jam. Yang tandanya untuk penggunaan normal Realme 3 ini bisa bertahan 2 hari tanpa dicas. Ini juga bisa dicapai mungkin karena resolusi layar yang diturunin tadi. Cuman emang pengisian baterainya masih terbilang lama karena butuh sekitar 3 jam untuk sampai full kalau ngecas dari baterainya kosong. Buat yang nyari HP untuk main PUBG Mobile seharusnya nggak akan mengalami kendala. Tinggal di kaliannya aja mau mainnya dengan resolusi rendah atau enggak. Dari segi tingkat kenyamanannya sebenarnya masih belum masuk levelnya kompetitif. Tapi buat sekedar main casual aja jelas ini bisa banget. Oh iya, security di Realme 3 ini selain ada fingerprint, ada juga face unlock.
Info tambahan aja untuk security di Realme ini termasuk terbilang lengkap. Selanjutnya kita akan bahas soal kameranya. Kamera belakang terdapat dua lensa, 13 megapiksel f1.8 sebagai lensa utama dan 2 megapiksel sebagai depth sensor alias untuk ambil bokeh. Tadinya berharap Realme bisa kasih lensa wide, tapi rasanya kita agak jahat kalau minta terlalu banyak di harga segini. Perekaman video bisa sampai Full HD. Nggak ada stabilizer, tapi ini lumayan karena udah ada fitur slow-mo dan time-lapse juga untuk videonya. Untuk hasil gambarnya gimana? Silahkan kalian nilai dan komen di bawah soal hasil kamera belakang dari Realme 3. Dan ini hasil kamera belakang dari HP Realme 3. Menurut kalian gimana? Lalu kamera depannya 13 megapiksel f2.0. Tetap ada AI beauty, yang nggak ada itu slow-mo dan time-lapse. Nah, siapin aja komen kalian untuk nilai hasil kamera depan dari Realme 3 ini. Berikut adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari kamera depan dari HP Realme 3. Menurut kalian gimana? Kekurangan Realme 3 ini ada pada layarnya yang masih menggunakan resolusi HD+. Dan di samping itu ada juga bloatware di Realme 3 ini yang banyak banget. Tapi untungnya masih bisa di-uninstall sih. Ada beberapa poin yang masih kurang sih, tapi karena Realme kasih harga segini, ya jadi smartphone yang susah diprotes. Tapi baguslah, jadi konsumen yang diuntungin lagi. Coba kalian kasih pendapat tentang Realme 3 ini di bawah. Jangan lupa like, share, serta subscribe jika video ini bermanfaat. Gue Klausi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Ada beberapa poin yang masih gua anggap kurang sih, tapi karena Realme ngasih harga segini, ya gua lupa.